Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk bab kedua jaringan pada tumbuhan, kita ke subbab ketiga ialah kultur jaringan. Nah, langsung saja saya akan share materinya. Nah, ini subbab terakhir di bab kedua ya, ialah kultur jaringan. Nah, sesuai dengan namanya ya, di sini kultur. Berarti di sini memanfaatkan jaringannya untuk menjadikan tanaman yang bisa dikulturkan ya. Nah, ini seperti gambar di sini. Nah, ini bisa dimanfaatkan nanti untuk tumbuhan yang sistem penanamannya hidroponik menggunakan medium air ataupun aeroponik atau menggunakan mediumnya udara, lebih canggih lagi. Ya, jadi nggak selalu pakai tanah. Ini bisa dari hasil kultur jaringan tersebut. Nah, di sini kita akan bahasnya itu tahap-tahapannya terlebih dahulu. Selanjutnya adapun kelebihan ataupun kekurangannya. Nah, selanjutnya, di sini ada tahap-tahapannya. Nah, kurang lebih ini gambarnya ya dari nomor 1. Jadi, es pelan disterilisasikan atau dibersihkan ya tentu aja. Kemudian dicuci dengan air steril. Terus di sini es pelan ditanam pada media yang terbuat dari agar-agar ya. Jadi ini sesuai seperti namanya agar-agar, mediumnya bukan dari tanah ya. Ini sejenis seperti gel ya, istilahnya seperti itu. Dilengkapi dengan unsur makro dan mikro. Tentu aja di sini sudah banyak nutrisinya ya, karena faktor eksternal dari pertumbuhan ataupun perkembangan kan salah satunya harus ada nutrisinya. Selanjutnya, setelah ditanam, eslam diletakkan di ruangan yang terkontrol suhu. Nah, ini juga suhu sangat berpengaruh ya, jadi harus disesuaikan. Selanjutnya, dilakukan beberapa kali subkultur sampai esman tumbuh menjadi plantet. Nah, di sini tidak selalu berhasil, jadi harus beberapa kali kita juga harus harus telaten ya ibaratnya untuk memperhatikan tanaman kultur tersebut. Nah, selanjutnya plantet dikeluarkan dari botol dan akar dibersihkan dari agar-agar dengan air bersih tentunya. Setelah itu, plantet ditanam di dalam pot-pot kecil dan diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung ya. Ini kurang lebih. Dan terakhir, setelah plantet tumbuh kuat, plantet secara perlahan-lahan dipindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Ini kurang lebih tahap-tahapan pada kultur jaringan. Tadi plantet sendiri merupakan tanaman dari hasil kultur sendiri ya, tanaman yang baru muncul. Tapi ini belum sepenuhnya dia dikatakan tanaman utuh ya, karena di sini nanti dia masih tadi di tumbuhnya masih di medium yang berupa agar-agar tersebut. Nanti kan dia akan dipindahkan lagi ke pot-pot yang benar-benar mediumnya tanah begitu. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kita bahas dulu kelebihannya. Yang pertama, dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat ya. Dengan jaringan tersebut kan tentu aja di sini kita pilihnya jaringan yang embrional atau di bagian meristem ya, yang mana sel-selnya masih aktif membelah. Jadi tidak sembarang kita mau kultur jaringan itu pakai jaringannya bagian contohnya epidermis, contohnya jaringan penyokong, itu jaringan dewasa, tapi kita pakainya jaringan yang muda ya, biasanya letaknya di mana? Banyaknya di bagian ujung-ujung ya, bisa ujung kaki, bisa ujung ujung batang, ujung akar dan lain-lain ya. Selanjutnya, tidak memerlukan tempat yang luas. Tadi yang saya jelaskan, jadi tidak selalu pakai mediumnya itu berupa tanah. Ini bisa dimanfaatkan menggunakan medium berupa air atau kita kenal dengan istilah hidroponik maupun yang lebih canggih lagi menggunakan udara. Jadi tanamannya itu gantung ya. Aeroponik kita kenal ya. Mungkin di Indonesia yang sudah terlaksana itu hidroponiknya ya yang banyak kita sering jumpai, sering kita lihat. Aeroponik otomatis kan
hasilnya kita analogikan aja deh. Seumpama ya dalam 1 hektar menghasilkan contohnya 6 ton. Tapi dengan memanfaatkan tadi hidroponik maupun aeroponik, kan itu bisa bertumpuk-tumpuk kan cara nanamnya, ya. Itu hasilnya pun akan sama dibandingkan dengan yang menggunakan medium tanah tersebut tadi luas, begitu. Nah, selanjutnya tidak bergantung pada musim sehingga bisa dilaksanakan sepanjang tahun, begitu. Selanjutnya, bibit yang dihasilkan lebih sehat dan seragam. Selanjutnya, memungkinkan untuk dilakukan rekayasa genetik. Semakin canggih ya ini kita bisa merekayasa genetikanya gitu. Nah, adapun sekarang ada kekurangan. Tadi kita bahas tentang kelebihan, sekarang kekurangannya. Yang pertama, memerlukan biaya besar karena harus dilakukan di dalam lab yang steril serta menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, ini pun harus yang mumpuni ya. Jadi kemungkinan juga di sini yang suatu usaha ya, tentu aja ini harus siap dengan modalnya juga begitu. Selanjutnya, memerlukan keahlian khusus. Jadi ini bukan sembarang istilahnya kita bercocok tanam secara pengetahuan otodidak juga bisa ya kita belajar dari yang sudah pengalaman. Tapi kalau dari sini kan karena kita mainnya itu genetik ya, rekayasa genetik, mainnya itu kita bagian dalam tumbuhan tersebut, kultur tersebut, jadi memang benar-benar memerlukan keahlian yang khusus, tidak sembarang begitu. Nah, selanjutnya memerlukan aklimatisasi ke lingkungan luar karena tanaman hasil kultur berukuran kecil dan bersifat aseptik. Tadi ya, kalau yang pertama muncul itu akan berupa plantet-plantet tadi ya. Itu kurang lebih kekurangannya. Nah, selanjutnya ini contoh bibit pisang kultur jaringan ya. Contohnya kita mengkultur pisang ya. Pisang kultur jaringan adalah bibit yang dihasilkan melalui biakan jaringan pada media buatan dalam laboratorium in vitro. Ya, jadi ini tanpa seksual ya. Maksudnya di sini kalau di manusia in vitro itu seperti bayi tabung ya. Tapi ini merekayasa genetik intinya ya. Terus, dalam ruang steril, meristem membentuk kalus dan bertunas banyak. Tunas yang bergerombol dipisahkan menjadi satu-satu atau dua-dua. Tunas ditumbuhkan dalam botol medium secara terpisah agar tumbuh tunas baru. Tunas tersebut ditumbuhkan dalam medium baru ditambah dengan arang kayu dan gula untuk mempercepat pertumbuhannya. Begitu. Oke, next. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan teknik kultur. Ya, tadi kurang lebih sebenarnya sudah yang dibahas di sini ya, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, tapi di sini dijabarkan lebih dalam lagi. Jadi, adapun bebas menentukan bagian tumbuhan yang akan dikultur, tapi umumnya tadi kita harus merhatikan jaringannya ya, jaringan meristem biasanya, maksudnya jaringan yang masih aktif membelah sel-selnya. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat, ya, singkat dan juga akan menghasilkan banyak, begitu. Tidak membutuhkan ruang yang luas, yang tadi saya analogikan dengan lahan 1 hektar, kita menghasilkan 6 ton misalkan, akan sama dengan lahan yang lebih sempit ya, tapi kita menggunakan tadi teknik hidroponik maupun aeroponik, begitu ya. Cepat menghasilkan sejumlah tanaman baru dari satu jenis tanaman, begitu kurang lebih. Nah, adapun yang terakhir kita di sini kaitannya dengan memanfaatkan sifat totipotensi. Maksudnya apa? Jadi, sifat totipotensi pada jaringan tanaman dimanfaatkan untuk memperoleh anakan seragam dalam jumlah banyak dan cepat, ya. Nah, di sini belum akar tanaman wortel, contohnya ya, ini kita mencontohkan tanaman wortel. Ya, biasanya yang sering dijadikan contoh tanaman wortel. Jadi gambarannya seperti ini, Nak. Bagian jaringan phloem, ya, phloem itu jaringan pengangkut yang fungsinya mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan, ya. Ini phloem bagian akar tanaman wortel, selanjutnya dipotong kecil-kecil, masing-masing 2 mg.
Selanjutnya ditumbuhkan pada media bernutrisi. Maksudnya tadi medianya berupa agar-agar yang sudah ada nutrisi mikro maupun makronutriennya ya. Selanjutnya, sel-sel membelah. Ingat, karena tadi kita memotongnya itu bagian jaringan meristem yang sel-selnya masih aktif membelah ya. Setelah membelah, dia akan membentuk kalus ya. Maksudnya apa? Kalus itu jaringan yang belum terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu mengalami pendewasaan maksudnya ya. Selanjutnya, kalus dipisahkan dalam media nutrisi dan selanjutnya kalus membelah diri membentuk embrio. Dan terakhir, terbentuklah tanaman baru. Setelah terbentuk tanaman baru ini, tadi yang mediumnya tadi berupa agar-agar ya, bisa dipindahkan, bisa di bagian tanah, ya mediumnya jadi tanah, ataupun yang hidroponik menggunakan air maupun udara. Begitu kurang lebih kita mempelajari kultur jaringan ini sebenarnya utamanya itu kita memanfaatkan sifat dari tumbuhan itu yang potensinya begitu. Jadi kurang lebih ini pembahasan tentang bab kultur jaringan. Baik, kita cukupkan ya. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.